lebih ke ini ya, YouTube tuh selalu berubah-ubah gitu men. Yang awalnya pendek, video pendek yang direkomendasiin, akhirnya videonya panjang, akhirnya ada podcast, Akhirnya ada itu shorts. short, habis itu sekarang live streaming gitu men. Untungnya kita berada di jalan yang benar ya, maksudnya gua waktu pindah dari konten ke live streaming itu benar-benar di waktu yang pas ya nggak sih? Anjay. Betul, Bisa betul. dipikir-pikir lagi gitu men. Iya, sumpah. Pas banget itu anjing, kayak Bang Winda baru live. Nggak, Bang Winda udah live duluan sih. Al sama Bang Winda tuh barengan anjing, sumpah dah. Gue ingat banget. Terus live streamer awal tuh gue bisa sebutin siapa aja, kayak Rojal tuh. Rojal ngeribat. Kayak sebelum gue punya akun Saweria, itu gue minjem akun Saweria Rojal dulu men. Jadi banyak banget gue utang budi sama dia, gue kira emang temen gue yang satu itu. Terus habis itu mulailah tuh ada wave kedua, YouTuber gaming pada mulai live streaming, pada mulai buka donation, pada mulai buka milestone segala macam. Sekarang makin banyak. Gokil emang. Streamer banyak lahir di Covid. Yoi. Konten Dika kenapa ditimbun? Ya bagus juga timbun-timbunan konten kayak gini. Daripada nggak diapa-apain cuma muncul di YouTube, ya mending dijadiin video pendek. Gue pun demikian kayak gitu. Cuma gue sekarang lagi males anjir, gue lagi pengen yeping. Gue pengen ngomong-ngomong terus. Udah nonton Ngopi Gue belum yang tadi pagi? Ngomongin soal Nico Robin yang ada drama. Kolom komentar pengumuman pada banyak yang nggak setuju gara-gara dia orang Rusia. Kan emang Robin dari Rusia ya. Gimana gitu, Allahu Akbar. Itu gue yakin tuh mereka yang protes itu kagak nonton. Kagak baca manga gitu. Tidak, apalagi baca SBS, nggak mungkin. Itu cuma political issue doang sih menurut gue. Cuman tadi thank you banget ya ada yang ngasih tahu ke gue kalau misalkan salah satu referensi yang gue ikutin Kenneth Daily gitu, ternyata dia juga pernah klarifikasi kalau misalnya dia mendukung apa yang negaranya lakuin. Itu juga menyesal gitu gue dalam ngomongin dia. Mungkin gue bakal coba buat berhenti buat nonton dia gitu. Cuman yang jelas prinsip gue tetap sama gitu. Jadi gue melihat apakah artis itu boleh diboykot atau enggak tergantung dari apakah dia setuju dengan kelakuan negaranya. Kalau misalkan dia mendukung, ngepromosiin segala macem ya berarti pasti udah gue boykot gitu men. Tapi kalau misalkan kagak mah ya udah fine-fine aja menurut gue. Nes Daily juga emang secara personal orang yang buruk. Gue udah tahu waktu dia di Filipina sama di ini kan Thailand gitu. Jadi ya masih bersyukur aja sih. Cuman dengan perubahan-perubahan yang signifikan itu gue nggak tahu sih ke depan bakal kayak gimana. Apakah masih ada harapan untuk channel kamu? 50%. Berarti nunggu bulan depan, nunggu Oktober akhir. Kalau misalnya Oktober akhir channel kedua gue masih ada, berarti kita tetap bisa live streaming di sana. Mana? Pokoknya gue selalu menanamkan ke penonton gue jangan jadi kreator sih. Lebih seru kalau misalkan lu punya profesi yang bagus. Mending uang kalian buat kita kan? Nggak salah juga sih. Tapi gue selalu saranin ke lu ya, jangan jadi kreator utama, jangan jadikan konten kreator sebagai profesi utama gitu. Jadikan sebagai profesi tambahan aja. Ini pengalaman dari gue yang jadi konten kreator nih, full time. Kalau misalkan pada akhirnya gue boleh membalikan waktu, gue lebih baik kayak gue ngejar profesi tertentu dulu, terus gue juga ngelatih basic skill video gue, abis itu baru dah gue jadiin profesi tambahan. Kan keren ya. Ya kayak Om Ferry Irwandi aja. Dia kan di Kemenku. Tapi dia juga ngonten karena dia suka sama videografi kayak gitu. Terus kayak siapa lagi ya? Itu yang pilot itu. Tapi dipecat jadi ya. Ya banyak lah. Dan ini guru-guru IT yang akhirnya jadi YouTubers juga kan, codingan. Om Dia Afrizal tuh dia juga udah sepuh IT kan. Terus sekarang dia jadi guru, maksudnya tech guru gitu, ngajarin codingan dan segala macamnya kayak gitu. Menurut gue lebih convenient, lebih bagus. Meta YouTube sekarang juga kayak gitu coy. Kayak mereka bakal ngerekomendasiin konten-konten yang ngebuat penontonnya itu bisa berdiskusi, yang bisa mancing penonton itu berkomentar sama rame kayak gitu. Guru Gembul ya. Gimana kerja sebagai ahli sosial media strategis? Gue nggak terlalu tahu ya soal karir Bang Eno gitu, tapi menurut gue tuh dia udah bukan konten kreator biasa lagi anjing. Dia udah jadi konsultan jatuhnya. Udah ada klien-klien juga kan, ya nggak sih? Dia juga udah punya Cleanson, itu bisa jadi CV banget itu.
Terus kadang ada beberapa project juga yang diceritakan kalau misalkan dia jadi penasehat kayak gitu. Udah beda lah, dunianya udah beda. Bang Eno udah lebih dulu anjing dibanding gue. Guru Gembul ini sebenarnya bagus tapi ada aja orang yang nggak suka. Pastilah. Ini apa nih? Nggak semua konten tuh disukain orang. Kayak konten yang bagus sekalipun pasti ada yang dislike gitu. Kayak misalkan, konten apa ya? Coba, konten yang menurut lu bagus banget. Kasih tahu gua. Oh, Bang Windah misalkan. Konten Bang Windah misalkan. Dan juga yang nonton sekarang posisi Tuh, ada aja yang dislike, ya nggak sih? 6 orang. Akan selalu ada yang nggak suka anjing. Mr.